Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hayya nabda darsana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah. Malam ini kita punya pembahasan baru yang insya Allah lebih ringan daripada pembahasan yang kemarin. Jadi kita sudah khatam ilmu bayan. Meskipun nanti apa namanya pemahamannya mungkin nggak datang sekarang ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah belajar itu. Nah, itu sudah sebuah anugerah. Sudah belajar itu. Malam ini kita akan mulai belajar tentang ilmu ma'ani. Apalagi Baik, ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi, sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Ini artinya ketika seorang berbicara itu eh, harusnya berbicaranya itu yang jelas. Jadi hal-hal seperti pembicaraan seperti sindiran atau yang kemarin yang apa namanya ungkapan-ungkapan ya di bahasa ungkapan yang seperti itu tidak masuk dalam ilmu ma'ani. Kalau ilmu ma'ani ya apa yang dimaksud itu yang diucapkan gitu. Itu dalam ilmu ma'ani. Pokoknya harus sesuai antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi yang ada. Juga ini tujuan mutakalim yang menyampaikan itu. Nah, tujuannya menggunakan kalimat yang sesuai adalah agar tujuan bisa tersampaikan dengan baik sehingga dipahami oleh mustami. Terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan ulama balaghah di dalam ilmu ma'ani. Ini jadi ada beberapa pasangan topik, ada khobar dan insya, musnad, musnad ilaih, ijaz, musamah dan itnab, kemudian qasr, fasl dan wasl. Yang pertama khobar dan insya ini sepertinya pasti sudah pernah belajar lah ya sekilas. Apa teman-teman? khobar itu kayak berita ya. Kalau Ya, isinya karangan. khobar secara bahasa kan artinya berita. Berita itu pastinya ada kemungkinan benar dan salahnya kan. Seperti orang yang mengatakan dia sudah pergi, itu sebenarnya masih ihtimal atau masih mengandung kemungkinan dia itu bohong atau tidak. Atau misalnya kabar itu benar atau tidak begitu. Oke. Saya tidak menyatakan takalimnya bohong, tapi mungkin kabarnya itu benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi tadi kembalinya adalah ke situasi dan kondisi yang ada, sesuai atau tidak begitu. Sedangkan insya adalah ungkapan yang tidak bisa dinilai kebenaran atau kebohongannya. Contoh kalam khobar ada abaka lamaridun. Artinya sesungguhnya ayahmu benar-benar sedang sakit. Nah, ini mungkin bisa jadi benar atau tidak, gitu kan. Kalau insya itu tidak bisa dinilai, ini yang diucapkan benar apa tidak ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini kan sebuah kalimat apa ini? Hmm, kalimat Allah. Kata Sebuah fi'il. berarti kalimat apa itu? Kalimat apa? Perintah. Oh, perintah. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini kan merupakan perintah. Perintah itu apakah bisa dinilai? Ini yang ngomong, ini yang ngomong bohong nih, kan nggak bisa. Hmm. Karena dia kan nyuruh gitu, nggak ada nilai kebenaran dan kebohongannya. Itu kalam khobar dan kalam insya. Nanti akan kita bahas lebih rinci. Yang kedua ada pasangan musnad dan musnad ilaih.
Musnad dan musnad ilaih ini, jadi kalau di bahasa Arab kan ada yang berupa jumlah ismiyah maupun ada yang jumlah fi'liyah. Tapi masing-masing dari keduanya mengandung unsur musnad dan musnad ilaih. Atau istilah lainnya juga mahkum bih dan mahkum alaih. Musnad itu sama seperti apa namanya subjek di dalam bahasa Indonesia. Orang yang di apa? Kalau secara bahasa kan musnad yang disandari hukum atau sesuatu yang dijelaskan, dijelaskan dengan misalnya pekerjaan atau kata sifat begitu. Sedangkan musnad ilaih, oh astagfirullah kebalik ya. Subjeknya Oh, adalah musnad ilaih. ya udah. Musnad ilaih di sini sebagai subjek. Oh, mendung. Ini efek ngantuk ini benar. Musnad ilah itu subjek, kalau musnad itu predikatnya. Predikat bisa berupa, kalau di bahasa Arab ya, bisa berupa fiil, kata kerja, ataupun isim sifat. Musnad ilah itu yang disandari, musnad adalah yang disandarkan. Penjelasannya, kalau musnad ilah itu yang dijelaskan. Maka dalam contoh ini, qoma Muhammadun, qoma ini sebagai musnad atau musnad ilaih. Koma itu musnad. Nah, musnad. Muhammad sebagai Musnad ilaih. Oke. Kalau di jumlah ismiyah Muhammadun qaimun. Muhammad sebagai musnad ilaih. Qaimun sebagai musnad Nah, balik. jadi secara umum susunannya begitu ya. Kalau di jumlah fi'liyah lebih dulu musnadnya. Kalau di jumlah ismiyah lebih dulu musnad ilaihnya. Kalau di bahasa Indonesia kan semuanya sama ya, polanya adalah SPOK. Subjeknya terlebih dahulu, baru predikat, atau musnad ilahnya dulu, baru musnad. Tapi di bahasa Arab kita mengenal dua bentuk, ada kalanya jumlah fi'liyah dan ismiyah dengan urutan seperti berikut tadi ya. Oke. Musnad ilahnya didahulukan kalau di jumlah ismiyah dan diakhirkan setelah fi'il ketika dalam jumlah fi'liyah. Selanjutnya ada topik tentang ijaz, musawah, dan itna. Ijaz adalah kalimat yang ringkas. Musawah itu ungkapan yang setara, maksudnya itu bukan setara antara dua hal ya, tapi yang sedang-sedang gitu loh. Kalau itnab itu kalimat yang panjang lebar bertele-tele. Jadi ini Maksudnya sedang itu gimana Ustaz? gimana, Ahi? Maksudnya ungkapannya sedang itu gimana? Yang nggak terlalu panjang. Kalau ijaz kan yang ringkas, langsung to the point, itu ijaz. Oke. Kalau musawah itu sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek yang langsung dar gitu. Ya, Oh. so-so lah ya. Kalau yang itnab itu kalimat yang panjang dan bertele-tele. Intinya kan poinnya tetap satu ya, tapi di itnab itu kalimatnya dipanjangin begitu eh, dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu tingkatannya. Kalau yang ringkas itu namanya ijaz. Kalau yang sedang itu musawah. Sedangkan yang panjang itu namanya itnab. Hmm. Tulisannya itu gini ya. Ijaz. Ijaz. Kemudian musawah. Oh, iya, Dan ijaz, itnab. ijaz, musawah, Ini artinya ketika seseorang berbicara itu, apakah dia menggunakan uslub ijaz, apakah dia menggunakan musawah atau itnab. Misalnya ya, dia mau mengatakan kalau ayahnya si Fulan ini sakit, tapi dia menggunakan itnab, kan kelamaan. Ya, padahal tadi kan ilmu bayan itu untuk apa ya?
mengucapkan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi agar tujuannya bisa dipahami tersampaikan. oleh pendengar kan. Tapi ketika keadaan seperti itu dia menggunakan itna berarti itu kurang tepat, sangat tidak tepat bahkan ya. Harusnya menggunakan uslub apa? Ijaz. Ijaz, langsung to the point. Ayah kamu sakit begitu langsung to the point-nya. Bukannya kelamaan. Aku tadi melihat ayahmu di rumah sakit, aku dia panjang lebar kan? Nggak nyampe-nyampe ya itu beritanya. Aduh. Jadi itu uslub, ijaz, musawah, dan itna. Selanjutnya ada qasr. Qasr di sini adalah gaya bahasa pengkhususan. Qasru itu ya pengkhususan sebenarnya. Kalau atau apa namanya meringkas ya. Kalau bahasa lainnya itu meringkas. Meringkas Nah, maksudnya apa? Jadi di sini biasanya polanya itu ada nafi ketemu dengan istisna. Istisna. terus. Oh, Pengkhususan atau ya meringkas atau mengkhususkan. Di sini contohnya wama yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Nah, ada ini apa namanya istifna dan ada nafi sebelumnya. Ini sama seperti contoh sederhananya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. illallah. Ada nafi ketemu sama istisna. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk menghususkan. Menghususkan apa berarti kalau dalam kalimat tauhid? Khususkan bahwa khususkan Allah sebagai Tuhan ya. Ya, la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti menghususkan bahwa ketuhanan itu hanya milik Allah. ini seperti yang saya katakan beberapa kali itu sama seperti min dikali min sama dengan plus. Oh, Nafi istitsna jadinya musbat. Karena kan tidak ada itu negatif atau minus. Selain itu juga minus kan atau negatif. Kemudian tidak ada disambung dengan selain itu jadinya musbat atau tidak ada Tuhan selain Allah. Sama dengannya adalah Tuhan itu hanya Allah. Kalimat positif. Nah, itu perumpamaannya min kali min sama dengan plus. Ini uslub qasrnya, pengkhususan. hmm, Naskah akhir fasl wal wasl. Fasl itu secara bahasa apa artinya? Al-faslu. kosong. Bagian kosong. Memisah. Kalau wasol, Oh, hah? waso itu menyambung. Menyambung. Nah, ini juga ada ibaratnya ada aturannya. Kita mau memisah kalimat atau menyambungnya itu ada tatanannya supaya tadi yang kita ucapkan ini sesuai dengan situasi kondisi serta tujuannya itu bisa tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh pendengar. Contoh fasal di sini adalah yudabbirul amra yufassilul ayati. Ini kan dipisah ya. Yudabbirul amra itu satu hal, mengatur segala perkara, wa yufassilul ayati dan merinci atau ya merinci, menjelaskan secara rinci ayat. Ini kan dua kalimat yang berbeda. Ini dipisah. Di situ menggunakan uslub fasal. Kalau yang wasolnya di sini menggunakan huruf ataf waw. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Antara wa'budullaha sama wa la tusyriku itu masih satu kaitan makna ya kan?
Atos berarti. Sembahlah Allah. Seraya kamu menyembah, wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan, artinya apa? Menyekutukan, Jangan kamu Bukan Allah dengan menyekutukan, ya. sesuatu Menduakan. apapun. Nah, hanya dengan sesuatu, jangan menurunkan dengan sesuatu yang lain. iya, jadi selain kamu harus menyembah, tapi juga jangan menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Itu dua hal yang masih berkaitan. Di wasol atau disambung dengan menggunakan huruf ataf yaitu wa, wawu. Wow. Nah, jadi itu 5 topik utama di dalam pembahasan ilmu ma'ani. Selanjutnya kita masuk pada topik yang pertama tadi. Ada khobar dan insya kan ya tadi. Kalam khobar adalah pernyataan yang mengandung kemungkinan benar dan salah atau jujur dan bohong. Begitu. Dalam kalam khobari, orang yang berbicara dapat dikatakan sebagai orang yang benar, berkata benar, apabila yang dia ucapkan sesuai dengan realita. Dan dia dikatakan sebagai orang yang berbohong ketika yang dia ucapkan berlainan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Ya, begitu kan. Sama seperti orang yang membawa kabar berita, kalau sesuai dengan kenyataan berarti dia jujur atau benar. Kalau tidak sesuai dengan realita berarti dia bohong. Oh, Nah, dalam kalam khobari ada dua rukun yang harus terpenuhi. Yaitu tadi ya, mahkum alaih dan mahkum fi. mahfi. Ini sama dengan yang tadi musnad dan musnad ilaih. Saya kasih mahkum alaih yang dikenai hukum kira-kira berarti sama seperti musnad atau musnad ilaih. Ustaz Ileh. Betul sekali, musnad ilaih. Atau subjek tadi ya. Kalau mahkum fi, oh kayaknya mahkum bih deh ya biasanya. Mahkum fi, mahkum bih saya, setahu saya, yang digunakan untuk menghukumi itu mahkum bih. Mahkum bih sama dengan musnad. Eh, musnad berarti ini predikatnya. Mahkumun bihi yang digunakan untuk menghukumi bihi dengan lafal tersebut. Dalam ilmu ma'ani, mahkum alaih disebut musnad ilaih ini. Sama seperti musnad ilaih, mahkum bihi sama dengan musnad. Selanjutnya ada pola-pola kalam khobari. Tentunya ini terdiri dari dua macam pola, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sama seperti tadi, kalau di dalam jumlah ismiyah, yang pertama eh, didatangkan terlebih dahulu adalah musnad ilaihnya atau subjeknya. Kalau di jumlah fi'liyah, musnad terlebih dahulu baru musnad ilaih. Selanjutnya macam-macam kalam khobar. Ada 3 macam. Ini dilihat dari orang yang diajak bicara, dilihat dari keadaan mukhatabnya. Ada yang namanya kalam ibtidai. Secara bahasa, ibtidai artinya Permulaan. permulaan, yakni kalam khobar yang ketika mukhatabnya itu tidak mengetahui, benar-benar tidak tahu tentang berita tersebut. Ini kalau dalam istilah ini apa namanya balaghahnya itu mukhatabnya sebagai khalid dhihni. Apa Apa? khalid dhihni? Alilih ni. Dhihnun itu apa? Dhihnun itu hampir sama seperti Pikiran. apa? Pikiran cendekiawan. Pikiran. Pikiran, iya.
pikiran atau hati. Pokoknya sesuatu yang digunakan sebagai dasar berpikir atau merasakan. Khalid ini artinya orang yang kosong hatinya atau pikiran. Pelamun, pelamun, melamun. Apa? Pelamun bisa juga. Kalau zihni. Dan Khalid ini kosong pikirannya bukan melamun. Tapi dia memang sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang disampaikan. Misalnya ketika di awal pembicaraan, seseorang dikasih tahu, Abuka maridun, ayahmu sakit. Karena dia memang tidak tahu keadaan ayahnya. Gitu. Benar-benar tidak tahu dan maka ketika awal permulaan ucapan tidak perlu menggunakan ada tuh taukid. Ya, ayah kamu lagi sakit begitu kan. Sedangkan nanti kalau kalam apa namanya khobar tolabi, yakni ketika mukhatabnya itu ragu-ragu atau bingung tentang kebenaran berita yang diucapkan tadi. Kan misalnya yang awal tadi, ayah kamu sakit, terus dia nggak percaya, nggak mungkin gitu. Atau misalnya, masa sih? Nah, ketika dia ragu-ragu atau masih bingung ini benar apa enggak beritanya, maka orang yang memberitahu tadi, memberi kabar berita, dianjurkan untuk menggunakan adatut taukid. Supaya apa? Supaya Memberi keyakinan. supaya orang yang diberitahu itu Yakin. Percaya. percaya atau yakin. Jadi tingkatannya ketika yang mukhatabnya tadi, masa iya sih? Nggak mungkin begitu misalnya. Maka dianjurkan menggunakan adatut taukid. Iya beneran begitu kan? Iya bener ayah kamu lagi sakit. Itu kalam khobar tolabi. Yang terakhir tingkatan yang paling tinggi ada khobar ingkari, yakni ketika mukhatabnya ini benar-benar mengingkari, benar-benar tidak percaya sama sekali terhadap kebenaran pernyataan yang disampaikan. Gak mungkin itu, gak mungkin ayahku kan kemarin sehat-sehat aja, benar-benar dia kayak antipati begitu, gak mungkin mungkin terjadi itu. Maka kalam khobarnya ini eh, harus menggunakan lebih dari satu taukid. Bisa dua, bisa tiga, begitu. Kalau yang inna abaka maridun ini kan hanya satu taukid, yaitu menggunakan Inna. inna. Nah, kalau di sini ada dua taukid inna abaka lamaridun. Ada dua taukid yaitu Allah, yang Waw ini dulu, kosong. yang ini dulu. mana? Oh, inna sama Dan alif ini alif muda ya. Nggak lama lama muda ya, lama apa tuh? Yang lama gitu. Lamaridun itu ada apa di situ? Ada tuh taukidnya. Ada huruf lam ya, lama apa namanya? Nah, lamut taukid ini. Nah, lam tahu gitu. Inna dan lamut taukid. Kalau yang di sini yang lebih dari apa namanya yang tingkatan yang paling tinggi yakni menggunakan tiga tiga misalnya tiga ada tuh taukid yaitu waw kosam. naam wal qasam kemudian Inna. na dan Inna. Lam. lamut taukid. Oh, Bisakah ditambah lagi? bisa. Ini Nggak tahu. yang diajak ngomong kayaknya bebel banget apa saja. Iya. Gak percaya. Apalagi ini kan berkaitan dengan keadaan ayahnya begitu kan. Kalau hal lain mungkin dia nggak percaya ya, oke lah ya. Serius. Terus langsung dibawa. Ya, coba ketika kalau kalau ditambah taukid lagi ada yang bisa mencontohkan? Aduh, apa lagi namanya? Hmm. Ada apa lagi? Ada taukid apa lagi? Ini saya kasih bantuan Ada kode. kali.
Kalau kita masukkan di sini, wallahi inna abaka lamaridun, kira-kira kot terus ditambah apa lagi? Kot mata. Kot mata. Kan biar percaya Kamu saja sih langsung pulang. kelamaan nggak Kok percaya mata akhirnya. kayak gitu kamu? Iya. Langsung pesen tiket kan pulang. Oh, inna bakal bagi dokter Iya. mata. Kalau kot mata Sebelum langsung mati. skakmat ya. Aduh. Skakmat. Kamu sih nggak percayaan dikasih tahu kelamaan gitu. Misalnya ya, wallahi. Allah. Kot balawani Oh, korban apa nih? anak abaka lamaridun ya Allah. Waduh. Sampai Panjang nggak percaya sekali. juga kayak gini kebangetan ini. Anaknya gini gimana? Anaknya bener anaknya apa bukan? Allah iya. Jadi misalnya ya tadi yang awal kan Abu Kamaridun begitu. Terus Mas ih. Hmm.